Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smaltiers, bang bang bang. Jumpa lagi dengan aku, Siti Syafia Salsabila dari kelas 10 IPA 2 dan ditemani oleh Syakira Tatiana Teraskova dari 11 IPS 1. Kali ini kita bakal bahas apa nih? Tentang insecure. Oh my god, lagi trending insecure. topik nih sekarang insecure. Siapa sih yang gak tahu insecure? Dan siapa juga sih yang gak pernah ngalamin. Jadi insecure itu adalah kayak kurangnya kepercayaan dalam diri kita dan ngerasa kayak kita tuh lagi di fase yang aduh lagi down banget nih, lagi nggak pede sama diri kita sendiri gitu. Kurang percaya diri banget ya. Iya, lebih ke kurang percaya diri ya. Terus tuh juga insecure itu tuh gara-gara pengen bener terus nggak sih, kayak dia takut salah. Benar, dia kayak takut salah dengan kayak tantangan yang ada di depan dia gitu. Jadi dia nggak mau keluar dari zona nyamannya. Penyebabnya apa aja sih? Penyebabnya itu, yang pertama tadi tuh kurang percaya diri. Betul. Terus tuh yang kedua Kayak takut ada gagal atau kayak penolakan. Misal kita mau daftar kerja nih, berat banget gak sih daftar kerja? Kita yang agak bawah dikit dong. misalnya Kerjanya daftar organisasi deh. daftar organisasi, terus di sebelah kita udah ada yang udah kayak ngafalin visi misi, Ya. udah ngerasa yakin wah aku udah bakal keterima. Dan ternyata di sebelah kita tuh ada yang lebih siap lagi. Duh aku insecure, dia udah siap banget. Misal yang sebelahnya tuh udah pengalaman ya, pengalaman Betul. di organisasi A. Oh my god. Pasti udah, aduh, kayaknya aku nggak lolos. Jadi dia Insecure gitu. Disitulah sifat insecure-nya itu muncul. Terus yang kedua ada sifat yang terlalu perfeksionis. Kayak gimana ya contohinnya? Kalau perfeksionis tuh kita harus dapat nilai yang tinggi. Terus kalau misalkan kita harus nyusun masa depan kita yang lebih bagus, aku harus banggain mama papa ini itu, dan ternyata itu nggak sesuai sama ekspektasi kita, dan itu langsung kayak down muncul insecure. langsung nggak mau lagi keluar dari zonanya ya. Itu penyebab insecure kan tadi. Ya, Terus tuh berarti ada dampaknya dong. ada dong. Apa tuh? Dampak negatifnya itu yang pasti kita udah langsung ngerasa kurang percaya diri, Iya. kita nggak mau gerak. Terus apalagi nih? Terus Sebanyak tuh loh. banyak deh rasanya. Terus tuh juga dampaknya itu gara-gara Ada juga dari mental juga ada tuh kalau insecure. oh iya, apa tuh namanya, kayak downnya mentalnya. Iya, jadi nggak mau kemana-mana atau takut ketemu sama orang lain juga bisa tuh. Oh iya, itu yang sering yang fisik gak sih? Yang, Betul. Yang takut keluar rumah kayak gitu, kayak Karena juga omongan dari orang tuh juga keras gak sih, nyelekit banget nyelekit gitu ya. banget emang kadang. Terus dampak positifnya apa? Emang ada dampak positif? Ada dong. Kalau misalkan dampak positifnya itu kita bisa bergerak jadi lebih maju atau kayak lebih meningkat gitu loh. Jadi misalnya kayak kita insecure, wah, duh dia cantik banget, masa aku nggak bisa sih kayak gitu. Jadi lebih tuh ya, jadi lebih Iya. berbenah diri. Jadi kayak misalkan dia cantik, wah aku harus lebih ngerawat diri nih. Aku pasti bisa juga nih. Kayak, terus misalkan ada teman sekelas kita yang ranking 1, aduh dia ranking 1, masa aku ranking 15, kok aku nggak bisa sih kayak dia. Nah Belajar. itu jadi motivasi juga gitu nggak Jadi sih? motivasi buat belajar ya kan, biar bisa ngejar si ranking 1. Betul, masa mau dikalah mulu sih? Kalau pengalaman kakak sendiri, kakak pernah insecure? Pernah sih, banyak. Insecure apa dulu nih? Ada fisik pernah, Aduh, banyak. pendidikan pernah. Agak nggak nyangka Apa sih ya, nggak sebenarnya. pernah? Agak nggak nyangka sebenarnya. Nggak ada yang sempurna loh di dunia ini. Iya sih. Coba ceritain satu-satu. Aku dulu pernah sekolah di sekolah yang apa ya, akademiknya itu tinggi banget, yang saingannya tuh ketat deh. Yang PTN aja 98%, gimana gak insecure saya? Aduh, ngeri banget. PTN 98%. Makanya, jadi di sekolah itu bener-bener temennya tuh bener ambisius banget deh. Belajarnya tuh kayak gak ada males-malesan. Jam 3 bangun untuk belajar, ngulang pelajaran tuh mau gitu. Dan aku dari SMP yang gimana ya, dari SMP yang sangat santai lah di akademik, terus tiba-tiba masuk ke sekolah yang kayak Auto shock enggak auto sih? shock dan bener-bener culture shock banget. Gara-gara kayak aku pulang sekolah tambahan lagi, sholat tapi sekolah tambahan lagi itu, jadi culture shock. Dan kayak teman-teman aku tuh udah pada kalau ulangan tuh gak remedial, dan kok aku remedial sih.
Jadi benar-benar aduh teman-teman aku udah pada pinter, aduh ini nggak keterima PTN aku ya apa gimana gini Udah gitu nggak ya. percaya diri Udah nggak duluan percaya ya. diri duluan. Lihat teman-teman udah ambis banget. Iya, tapi karena aku ngeliat teman aku yang ambis jadi kayak, aduh masa aku nggak bisa sih kayak dia. Dan aku juga udah mulai tekad belajar tuh karena teman-teman aku udah pada ambisius, masa aku enggak sih? Harus bisa juga Harus ya bisa kan? juga. Kalau kamu karena apa tuh? Kalau aku ya sama lah, kurang lebih 11-12 sama kayak kakak gara-gara akademik. Tapi kalau misalnya buat nilai sendiri alhamdulillah, cuman kayak yang aku insecure itu kayak orang-orang kok bisa ngehafal Al-Qur'an 30 juz, aku insecure banget sama yang kayak gituan. Kayak kenapa aku nggak bisa, kok aku kurang banget sih di bagian yang ini. Aku harus bisa. Jadi aku sekarang masih berbenah diri, masih berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Aku pernah insecure loh sama kamu. Kenapa? Public speaking kamu bagus banget soalnya. Oh, kok gitu? Iya. Waktu pertama kali aku kenal kamu itu kayak, wah ini perkenalan dirinya aja udah bagus banget, kayak udah di depan publik yang beribu-ribu orang Oh, gitu. beneran? Iya beneran. Aku nggak nyangka. Aduh. Aku nggak nyangka kayak. Tapi kalau kamu soal fisik pernah? Kalau soal fisik, apa ya? Kalau untuk soal fisik, aku udah myself ya, love myself. Ya, Jadi nggak self love terlalu gitu ceritanya. Self love gitu. Jadi kalau soal fisik nggak terlalu lah ya. Aku pernah ngerasain di insecure bagian soal fisik tuh. Oh, pernah? Pernah. Kenapa? Jadi dulu waktu 2019 itu muka aku bener-bener aman, gak ada jerawat, kayak mulus gitu kan, kayak jalan tol. Kayak jalan tol ya, mantap. Tapi waktu itu aku pernah mulai ada jerawatan dan itu bener-bener lumayan rame gitu mukanya. Dan itu kayak aduh insecure. Jadi kayak aduh pernah bisa balik ke diri aku yang dulu nggak ya, yang gak jerawatan. Dan sampai sekarang aku masih jerawatan, cuman udah bisa nerima diri aku sendiri, kayak jerawatan itu ternyata normal ya, gak aku sendiri gitu yang ngalamin. Udah mulai nerima ya. Udah mulai nerima diri sendiri. Dan aku bawa positivity itu ke followers aku di Instagram, dan ternyata juga banyak yang kebawa dan banyak yang udah mulai percaya diri gara-gara aku sering posting soal jerawat. Jadinya kayak jadi aku mau bawa positivity untuk followers aku sendiri nih yang ada bangga tersendirinya juga loh. Wah, keren banget itu aduh ya Allah, Speechless pengaruh ya. kamu. Iya, speechless banget aku kayak wah, gitu. Terus tuh juga tuh Solusinya ya harus nerima diri sendiri dong. Iya ya. Kita harus juga banyak-banyak bersyukur, kayak kita harus nerima diri kita sendiri dan harus bersyukur juga kayak kita tuh udah dikasih loh sama Yang Maha Kuasa. Udah lengkap ya. Iya, dan kita harus juga berhenti nyalahin diri kita sendiri. Kayak, aduh kenapa ya aku nggak bisa kayak dia? Aduh kenapa sih kamu jelek gitu? Aduh kenapa sih aku gini. Kita harus nerima kekurangan karena nggak mungkin ada yang sempurna ya kan? Betul. Kamu ada tips-tips gak nih buat teman-teman yang di rumah biar nggak insecure lagi gitu? Kalau tips dari aku sih ya, yang pertama itu sayangi diri sendiri gitu. Betul. Terus tuh yang kedua itu kalau aku sih ya, itu apa tuh namanya, nerima kekurangan. Kayak aku tahu nggak semua orang bisa sempurna. Aku tahu nggak bisa 100% kayak dia, tapi aku usahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin aku jadi yang terbaik dari aku sendiri. Nih, untuk tips-tips yang lebih ringan nih, kalian harus lakuin hal-hal yang kalian senengin. Misalkan kalian sukanya traveling, kan keliling-keliling, kayak lebih fokus yang buat kita seneng gitu, biar kita lupa sama rasa insecure kita. Iya, lebih itu pengembangan diri ya kan. Terus kita juga ngobrol sama orang-orang terdekat, jadi kita bisa ngeluarin keluh-keluh kita soal insecure gitu kan. Kalau misal itu kayak apa tuh kurang percaya sama orang terdekat, bisa sih ke psikolog ya kan. Bisa. Psikolog tuh juga penting sih untuk untuk mental health kita juga, dan untuk mencurahkan isi hati kita juga. Jadi biar kita tuh hatinya plong gitu. Yes, bener banget. Terus tuh juga nggak ngerasa terbebani banget. Terus kita juga harus kasih self reward. Kamu pernah nggak kasih self reward ke diri kamu sendiri? Oh pernah. Aku kayak belanja makanan banyak-banyak, jajan gara-gara aku abis belajar lama banget, jadi aku makan. Self reward tuh penting banget loh, karena kayak walaupun kayak gimana ya, kayak itu tuh kasih penghargaan karena kita tuh udah kerja keras. Yes, bener banget. Kayak misal nih kamu udah ngilangin rasa insecure kamu harus kasih self reward dong, karena itu kayak ngilangin insecure tuh susah banget sih. Sebuah penghargaan bagi diri sendiri, ya kan? Terus tuh juga pesan dari kakak kira-kira nih apa buat mereka semua yang lagi nonton ini? Kita harus belajar diri kita sendiri,
Dan kita harus banyak-banyak bersyukur apa yang udah kita punya, karena gak semua orang punya itu yang kita punya gitu. Ngerti gak sih? Iya. Ya intinya tiap orang punya keunikan masing-masing. Betul. Kalau dari kamu apa nih? Kalau dari aku, jadilah versi terbaik dari diri kamu sendiri. Asik. Kayaknya sekian dulu deh podcast hari ini ya kan? Udah selesai. Sampai jumpa di lain waktu. See you guys on our next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.